Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu dengan tema kita narasi Islamofobia di Indonesia. Kita bersama Ayahanda Profesor Dr. Ahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ayahanda tadi di awal sudah disampaikan juga tentang berbagai realita tentang bagaimana narasi-narasi Islamofobia muncul ke permukaan, apakah itu motifnya berbicara tentang bagaimana mereduksi nilai-nilai keislaman ataupun mencoba bagian dari ikhtiar musuh-musuh Islam mencoba mengurus nilai-nilai keislaman di tanah air tentunya, dan juga bicara tentang bagaimana situasi Indonesia saat ini tengah persoalan bangsa yang kian menumpuk, muncul narasi-narasi yang juga cukup menjadi hal yang menggelitik tentunya sebagai bagian dari dinamika kita berbangsa dan beragama. Muncul narasi-narasi Islamofobia di tengah Indonesia sebagai negara mayoritas Islam. Dan kita bicara tadi apa yang disampaikan oleh pengamat intelijen yang menyebut dirinya pengamat intelijen, bicara tentang ciri-ciri radikal, bagaimana mereka menyebut banyak sekolah-sekolah Indonesia yang berkiblat kepada militan Taliban hingga menyimpulkan radikal kepada tidak mau menghafalkan nama-nama menteri, nama-nama partai politik. Ini juga sangat mengkhawatirkan, Ayahanda. Dia tidak punya dasar apapun tentang hal itu. Karena ya di dunia manapun yang namanya pendidikan tidak ada menghafal menteri-menteri, menghafal itu buat apa itu? Bagi pendidikan itu. Pendidikan itu fokus saja pengajaran tentang kewarganegaraan, Pancasila, ya, tentang kita komitmen terhadap negara seperti apa, ya, NKRI. Kan menteri-menteri hanya semusim, ya, hilang nanti juga. Kok aneh memang ini, pernyataan itu aneh, ya. Lalu mengenai bahasa Arab, banyak orang-orang radikal teroris yang tidak bisa bahasa Arab. Mohon maaf ya, hasil penelitian Pandik tentang Kartosuwiryo itu tidak bisa bahasa Arab. Gitu. Belum pernah ke Mekah, belum pernah haji. Ya. Nah, itu kan tidak itu. Bahkan banyak kiai yang berbahasa Arab pembela tanah air. Ya. Orang-orang yang sangat komitmen terhadap bangsa dan negara itu. Jadi ini aneh gitu. Pesantren-pesantren itu kan penyebar patriotisme pada waktu itu. Sampai hari ini. Mereka adalah semacam bodyguardnya Indonesia untuk menghadapi musuh-musuh Indonesia. Yaitu kiai-kiai itu, ulama-ulama itu yang berbahasa Arab mereka, karena di pesantrennya berbahasa Arab. Kitab-kitab bahasa Arab. Ini ada lagi sampai semacam Muhammad Kece yang menghina kitab kuning, kan? Hampir satu suara, satu paket, ya polanya. Nah, apalagi kalau ada pembiaran, ya, itu saya kira ini menjadi sesuatu yang menurut saya terkondisikan lebih baik, lebih parah lagi. Tetapi kalau saya optimis, kita ini akan tetap menjadi bangsa masyarakat Muslim yang mencintai tanah air, yang walaupun didiskreditkan apapun kita tidak akan tergoyahkan. Bahasa Arab akan tetap diminati, akan tetap dikembangkan, akan tetap diajarkan. Apa untuk kepentingan agama, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan apa. Kok seperti dia tuh naif sekali. Orang kan mau berbisnis ke Arab Saudi atau ke negara-negara kaya di Qatar itu kan harus bisa bahasa Arab. Kok ini aneh gitu ya menurut saya. Aneh sekali orang seperti itu. Kan fakta menarik memang negara-negara non-muslim dan penduduk yang non-muslim justru mereka sangat tertarik ya seperti di beberapa negara di Asia menjadikan kurikulum bahasa Arab sebagai salah satu kurikulum wajib tentunya dalam menguasai bahasa asing. Ini menarik, dan justru di Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar muncul narasi seperti ini ya. Ya karena memang itu bahasa Arab itu kan bahasa internasional yang dipakai pergaulan nasional, di samping bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Arab itu menjadi bahasa yang dipakai dalam pergaulan internasional. Apalagi kan orang negara-negara Arab kemarin bisa menempati posisi negara kaya gitu, seperti Qatar, UEA,
Kuwait, Arab Saudi itu kan sesuatu yang perlu untuk dijadikan mitra kehidupan kita ya. Ini memang aneh ini. Kenapa menjadi, kalau pengamat intelijen kan tidak harus dikemukakan ya. Yang namanya juga itu rahasia negara. Nah ini kalau dikemukakan, kecuali untuk mencari sensasi dikemukakan ya. Tapi kalau untuk rahasia negara kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin, sebagaimana tidak mungkinnya orang mengatakan aku penjahat, kan tidak begitu, tidak mungkin. Itu yang adanya di box polisi, di box intelijen, sesuatu yang itu dipakai kebijakan secara makro, bukan untuk dilontarkan supaya ribut di masyarakat. Kan? Nah itulah targetnya, itu hanya membuat keributan, memperkeruh suasana, sedang keadaan berat masyarakat kita menghadapi COVID ini, ekonomi juga sedang melemah, kok tiba-tiba diributkan oleh isu seperti itu. Apa itu biarkan aja, itu mah ada Densus 88, ada BNPT yang mengurusi itu, ada BIN ya. Jadi itulah yang ngurusin itu, memonitor siapa yang betul-betul berpotensi teroris, jadi tangkap. Bukan diumumkan itu seperti itu. Baik, Anda, ini menarik memang Anda berbicara tentang oknum yang menyampaikan. Ini juga menjadi mantan anggota DPR RI yang tiba-tiba belakang menjadi pengamat intelijen, dan narasi yang disampaikan juga mengundang riuh di ruang publik. Artinya ini juga di saat Indonesia tengah fokus menghadapi persoalan-persoalan pandemi dan juga rentetan-rentetan yang hadir di dalamnya, apakah itu persoalan sosial, ekonomi, namun muncul narasi-narasi seperti ini yang juga tentu menimbulkan pertanyaan, ada apa di balik ini, dan tentu juga Indonesia tidak kurang infrastruktur ataupun badan ataupun lembaga-lembaga yang telah bergerak serius dalam persoalan radikalisme maupun terorisme. Ya, saya kira kita ada bagian-bagiannya ya. Kita mendukung lah pemberantasan radikalisme, terorisme, pengganggu keamanan, termasuk penjahat-penjahat, koruptor-koruptor. Kita sangat sangat mendukung, mengapresiasi kinerja aparat-aparat itu. Tetapi jangan membuat kegaduhan di masyarakat ya, dalam arti pernyataan-pernyataan kayak begitu itu kan membuat gaduh. Banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang tidak menyenangi. Karena ya mungkin tadi pernyataan itu pernyataan yang saya duga dikhawatirkan tanpa fakta yang jelas. Tanpa fakta yang jelas tentunya. Baik, Anda, kita akan ulas tema kita, narasi Islamofobia di Indonesia lebih dalam tentunya usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.